Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wala quwata illa billah. Wa ba'du. Sahabat pagi kita kali ini insyaallah ya kita akan meneruskan kajian tentang akhlak muslim. Ya, terutama akhlak muslim bagaimana menyikapi informasi. Ya, karena informasi ini sekarang berseliweran. Ya, udah lalu lalang, udah nggak bisa dikontrol. Ya, apalagi di era disruptif semacam ini, di era media sosial. Kalau dulu orang nunggu berita yang valid, kesahihan, yang berita itu dari berita resmi, dari koran, dari radio, televisi, ya milik pemerintah atau swasta dan sebagainya. Sekarang ya orang tidak lagi memperhatikan sumber, ya cepat sekali informasi ini beredar, real time, subhanallah. Maka itu seorang muslim harus menunjukkan akhlaknya. Akhlak adalah turunan dari akidah, ya, termasuk menerima informasi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyaringnya, untuk menyeleksinya, dan tidak boleh kita langsung percaya atas informasi yang beredar, yang berseliweran, sehingga bisa mengacaukan akal pikiran sehat kita. Ya, nauzubillah min zalik. Pernah ya diriwayatkan, dikisahkan oleh Imam Muslim bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Nabi SAW tidak mendatangi istri-istrinya. Artinya apa? Beliau agak menjauh, ya, menjauhi istri-istrinya. Saya masuk ke dalam masjid. Lalu di sana saya mendapati orang-orang mengetukkan jari-jari mereka pada kerikil dan lantai masjid. Lalu mereka berkata, Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Maka Umar bin Khattab ya mengatakan, saya segera bangkit dan berdiri di pintu masjid lalu berseru dengan lantang, beliau tidak menceraikan istri-istrinya. Lalu Allah turunkan firman-Nya dalam ya, yang tertuang di dalam surah An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka. Itu siapa? Ya, minhum, yaitu dari Allah dan dari Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ya, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Subhanallah. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, orang-orang yang lemah imannya, ya, dan juga orang-orang munafik suka menyiarkan berita-berita palsu, berita-berita bohong, berita hoax, bahkan mereka suka memproduksinya, ya, terutama dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, ya, itu berita-berita yang dibocorkan dari pihak markas tentara tentang rahasia peperangan dalam negeri atau luar negeri yang tidak wajar diketahui oleh khalayak umum. Nah, apa maksud mereka menyiarkan berita-berita itu? Ya, adalah untuk mengacaukan keadaan. Nah, contoh itu soal besar, ya, soal membocorkan rahasia perang, membocor, apalagi sekarang ini perang informasi. Sekarang ini ada perang proksi. Sekarang ini ada perang konflik
interest, ya, perang interest, kepentingan nasional suatu bangsa atas bangsa yang lainnya. Maka di sini kita harus jernih memilah dan memilih serta menyeleksi. Kalau bahasa jurnalistiknya check and recheck. Ya, sebab penyiaran berita ini bisa mengacaukan keadaan. Tapi kita semua diharuskan untuk apa? Jujur dalam menyampaikan berita. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh berdusta, tidak boleh berkhianat, ya, tidak boleh bermain-main, ya, dalam menyampaikan berita itu, ya. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya peran ulil amri, yaitu pemimpin dan orang-orang pemerintahan. Ya, mereka mengetahui persoalan tentang berita yang sebenarnya. Mereka akan mendapatkan keterangan dari pemimpin dan orang pemerintahan, tentu yang pemimpin dan pemerintahan yang jujur, yang benar dan amanah, ya. Sehingga keamanan umum kita ini bisa terjaga dengan baik dan tidak bisa diganggu oleh kepentingan-kepentingan asing. Nah, ini tugas pemerintah, menertibkan, ya, dan jangan sampai dia menjadi bagian dari kelompok yang ingin membahayakan keselamatan nasional. Justru menjadi bagian dari yang menyebarkan dan memproduksi hoax. Ya, nggak boleh. Jangan sampai, ya, negara mencelakakan atau para pengelola negara, mohon maaf, pengelola negara ini membahayakan dan mencelakakan rakyat dan bangsanya sendiri. Ya, sahabat tafsiran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang berperilaku seperti itu, oknum-oknum, baik dari oknum-oknum pengelola negara maupun oknum-oknum masyarakat sipil, ya, yang memproduksi berita bohong, berita-berita yang provokatif, ini bisa jadi akan mempengaruhi, ya, banyak orang-orang bodoh, orang-orang nggak ngerti, orang-orang yang tidak punya literasi informasi yang baik, ya, mereka akan terpengaruh untuk menyiarkan berita-berita bohong, berita-berita provokatif itu, kecuali orang yang kuat imannya. Orang yang kuat imannya, dia akan selamat dari berita provokasi tersebut. Kenapa? Karena dengan rahmat dan karunia Allah, kaum muslimin itu dapat terpelihara dari perangkap-perangkap semacam itu. Kenapa? Karena mereka mematuhi Allah dan Rasul-Nya, serta mengembalikan segala urusan kepada pimpinan yang dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.